Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kita mengenai materi aplikasi integral. Sebelum kita masuk ke materi, di sini aku punya quotes singkat, yaitu cinta seperti integral melibatkan setiap bagian diri membentuk ikatan yang tak terpisahkan. Next. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rafael Lutfansyaha Putra dengan NIM L01231118. Halo semuanya, kenalin nama aku Rashid Nandi Firmansyah dengan NIM L01231117. Halo semuanya, kenalin nama aku Siva Nisa dengan NIM L01231130. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Usratun Saidah dengan NIM L01231138. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofna Sabil dengan NIM L01231126. Kita masuk ke pembahasan materi. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita menghitung luas dan juga volume, kita harus tahu apa itu integral. Jadi integral itu merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, dari penjabaran itu kita kategorikan integral sebagai dua. Yang pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu, sedangkan integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut dengan integral tentu. Next. Di sini kita akan membahas tentang menghitung luas kurva menggunakan integral. Andaikan Y sama dengan Fx menentukan persamaan sebuah kurva pada bidang XY dan andaikan F kontinu dan tak negatif pada interval A R yang dibatasi oleh grafik-grafik dari Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Kita menyatakan R sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, luas daerah tersebut yaitu AR. Nah, untuk rumusnya sendiri, AR sama dengan integral yang dibatasi A sampai B Fx dx. Next. Nah, di sini kita ada contoh soal, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat, X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan sumbu X. Untuk gambarnya seperti pada contoh di situ. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, luas arsirannya dengan rumus integral 1 sampai 3 Fx dx. Kita masukkan Fx-nya yaitu 4X min X kuadrat menjadi integral dari 1 sampai 3 4X min X kuadrat dx. Kemudian kita jabarkan menjadi jabarkan dalam integral menjadi 2X kuadrat min 1/3 X pangkat 3, batasnya dari 1 sampai 3. Kemudian kita masukkan batas atas terlebih dahulu dikurangi dengan batas bawah, sehingga menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 min 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 pangkat 2 min 1/3 kali 1 pangkat 3. Kemudian dari perhitungan itu kita peroleh 18 dikurangi 9 dan dikurangi 2 min 1/3. Sehingga hasil akhirnya adalah 7 1/3 satuan luas. Oke, selanjutnya yaitu luas kurva di bawah sumbu X. Nah, luasan itu kan tidak boleh negatif. Nah, di sini konteksnya apabila suatu luasan itu terdapat di bawah kurva di bawah sumbu X, itu maka luasan itu kan bernilai negatif. Tetapi konteks di atas konteks sebelumnya itu disebutkan tidak boleh bernilai negatif.
Maka dari itu kita bisa mengalihkan nilai tadi luasan tadi dengan minus. Maka didapatkan rumus integralnya yaitu minus integral A menuju B fx dx. Next. Oke, untuk contoh soalnya yaitu tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh garis X1 yaitu sama dengan minus 2 dan X2 sama dengan 3. Maka untuk mencari luasan si R-nya itu kita gunakan rumus tadi yaitu minus integral A menuju B fx dx. Terus kita masukin tadi nilai batasannya yaitu jadinya minus integral integral minus 2 menuju 3 dan nilai fx-nya yaitu di situ disebutkan x kuadrat per 3 min 4 dx. Nah, lalu tadi kita kalikan dengan minus jadi minus x kuadrat per 3 tambah 4 dx. Lalu kita integralkan jadinya minus x pangkat 3 per 9 ditambah 4x dengan batas minus 2 ke 3. Lalu kita substitusikan tadi batas atasnya yaitu jadinya selanjutnya jadi minus 3 pangkat 3 per 9 ditambah 4 dikali 3. Lalu dikurang dengan tadi yang disubstitusikan oleh batas bawahnya yaitu jadi minus 2 pangkat 3 per 9 ditambah 4 kali 2. Lalu jadinya minus 27 per 9 ditambah 12 dikurangi dengan minus 8 per 9 ditambah 8. Maka didapatkanlah tadi luasan dari R-nya yaitu 145 per 9. Oke, selanjutnya yaitu menghitung luas antara dua kurva. Nah, kelompok kami membaginya menjadi 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong kedua kurva dengan rumusan fx sama dengan gx, yang nantinya gx akan pindah ruas menjadi fx dikurangi gx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, mengurangi fungsi kurva yang ada di atas dengan fungsi kurva yang ada di bawahnya, yaitu dengan rumusan fx dikurangi gx, kemudian mengintegralkan hasil pengurangan kurva fx dengan kurva gx, yaitu rumusannya menjadi luas sama dengan integral a hingga b dari fx dikurangi gx dx. Nah, apa anjing lu aja. Contoh soalnya seperti ini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dan gx sama dengan min x kuadrat ditambah 6x. Untuk gambar kurvanya dan luas yang ingin dicari seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita masuk ke langkah pertama yaitu mencari perpotongan antara dua kurva ini, yaitu dengan rumusan fx sama dengan gx, kemudian gx dipindahkan luasnya menjadi fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusi nilai dari fx-nya dan gx-nya yaitu menjadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi dalam kurung min x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, terus didapatkan 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita distribusikan, kita keluarkan 2x-nya menjadi 2x dikali x min 4 sama dengan 0. Kemudian didapatkan x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 4. Nah, jadi titik potong fx dan gx terletak di antara, maksudnya terletak di x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Misalkan minum teh manis-manis. Nah, di sini kami menyatukan langkah kedua dan langkah ketiga. Jadi menjadi seperti ini. Luas sama dengan integral a hingga b dalam kurung fx dikurangi gx dx. Kemudian kita sudah ketahui bahwa batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah x sama dengan 4. Kemudian kita ganti di sini luas sama dengan integral 0 hingga 4 dari kita substitusikan nilai fx dan gx-nya yaitu x kuadrat min 2x
dikurangi dalam kurung min x kuadrat ditambah 6x dx. Kemudian luas sama dengan integral 0 hingga 4 dari 2x min 8x. Maksud saya 2x kuadrat dikurangi 8x dx. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengintegralkan persamaan 2x kuadrat min 8x. Didapatkan bahwa luas sama dengan 2/3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 4. Nah, kemudian kita substitusikan batas bawahnya dan batas atasnya ke dalam persamaan ini. Dengan cara kita substitusikan batas atasnya terlebih dahulu ke dalam persamaannya, baru kemudian dikurangi dengan batas bawahnya yaitu 0. Didapatkan luas sama dengan 2/3 dikali 4 pangkat 3 dikurangi 4 dikali 4 kuadrat dikurangi 0. Kemudian luasnya didapatkan 128/3 dikurangi 192/3, maka hasilnya menjadi negatif 64/3 satuan luas. Iya cok, satuan luasnya lupa dimasukin. Satuan luas. Apa? Selanjutnya, kurva yang berpotongan dengan garis dengan fx lebih besar dari gx dalam interval x lebih besar sama dengan a atau x lebih kecil sama dengan b. Dengan rumus luas sama dengan integral a menuju b dalam kurung fx kurang gx dx. Juga kan, kalau makan terus belajar ya sama aja kebakar buat belajar. Di sini ada contoh soal, tentukan luas daerah yang diarsir dengan Y sama dengan X kuadrat min 3X dan Y sama dengan X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Cara penyelesaiannya, Fx sama dengan X, Gx sama dengan X kuadrat min 3X. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tadi menjadi integral 0 menuju 4 dalam kurung X min X kuadrat min 3X dx. Disederhanakan menjadi 4X min X pangkat 3 dx. Lalu kita integralkan menjadi 4/2X kuadrat min 1/3 X pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Lalu disederhanakan lagi menjadi 2X kuadrat min 1/3 X pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Lalu kita masukkan batas atas dikurang dengan batas bawah menjadi 2 kali 4 pangkat 2 min 1/3 4 pangkat 3 kurang 0. Didapatkan hasil 32 min 64/3 sama dengan 96 min 64/3. Lalu hasil akhirnya 32/3 satuan luas. Pedes dia anjing. Batu. Selanjutnya yaitu menghitung volume kurva menggunakan integral. Yang pertama yaitu ada volume kurva terhadap sumbu X. Volume benda putar menggunakan integral secara umum menggunakan dua metode dalam penghitungannya, yaitu metode cakram dan metode kulit tabung. Volume benda putar yang terjadi dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan F X sumbu X garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Volumenya adalah volume sama dengan Pi integral A menuju batas atas B Y kuadrat dx sama dengan Pi integral A menuju batas atas B Fx kuadrat dx. Selanjutnya itu ada contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X,
sumbu X dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Langkah yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu gambarnya. Lalu kita tentukan volumenya dengan rumus volume sama dengan Pi integral A menuju batas atas B fungsi X kuadrat dx. Volume sama dengan Pi integral 0 menuju batas atasnya yaitu 3 x kuadrat dx. Lalu volume Pi 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Lalu volume sama dengan Pi 1/3 3 pangkat 3 dikurang dengan 0. Hasil dari 1/3 3 pangkat 3 yaitu 9, lalu dikurangi dengan 0. 9 dikurang 0 sama dengan 9, jadi hasil volumenya adalah 9pi. Selanjutnya ada mencari volume kurva terhadap sumbu Y dengan rumus volume sama dengan Pi Udah selesai. integral A menuju B Oh, enggak, itu dalam kurung ini. FY pangkat 2 DY. Oh, itu. Pedes ini. Oh, pedes. Lalu di sini ada contoh soalnya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4 min x kuadrat diputar 360 derajat terhadap sumbu y. Yang pertama kita menyatakan kurva y sama dengan fx sama dengan 4 min x kuadrat menjadi persamaan Ini tuh x kayak kuadrat. sambal Didapatkan terasi ABC. x kuadrat sama dengan 4 min y. Yang saset, tapi saset. Lalu mencari luasan M memotong sumbu Y di titik 0,0 dan 0,4. Lalu kita mencari volume dengan menggunakan rumus yang tadi. Didapatkan Pi integral 0 menuju 4 Sama terasi. Oh, dalam kurung 4 min Y dy. Lalu kita integralkan dan didapatkan volume sama dengan Pi kurung siku 4Y min 1/2 Y kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Lalu bawangnya enak. kita masukkan Dia tuh sambal, cabai sama batas atas dikurang dengan batas bawah, didapatkan Pi dalam kurung 4 kali 4 min 1/2 4 pangkat 2 dikurang 0. Lalu kita dapatkan Pi 16 dikurang 8, lalu hasil akhirnya volume sama dengan 8 Pi satuan volume. Oke, yang selanjutnya menghitung volume antara dua kurva. Nah, secara konsepnya sama seperti menghitung luas antara dua kurva. Kelompok kami juga membaginya menjadi 3 langkah. Yang pertama itu selalu kita harus mencari titik potong kedua kurva apabila belum diketahui batas-batasnya secara jelas. Menggunakan rumusan fx sama dengan gx. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu mengurangi fungsi kurva yang di atas dengan fungsi kurva yang di bawahnya. Namun di sini kita mengkuadratkan masing-masing persamaan fungsinya ya. Sebelum dikurangkan, sebelum diselisihkan menjadi f kuadrat x dikurangi g kuadrat x. Kemudian langkah yang ketiga adalah langkah mengintegralkan hasil selisih dari langkah yang kedua. Dengan rumusannya menjadi volume sama dengan Pi dikali integral A hingga B dari F kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx. Oke, langsung saja kita masuk ke volume kurva yang berpotongan dengan garis lurus, yaitu dengan rumusan volume sama dengan Pi integral A hingga B dikalikan integral A hingga B dari fx kuadrat dx. Oke, contoh soalnya seperti ini.
volume benda putar yang terjadi jika daerah di antara kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan setengah X diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah berapa satuan volume. Fisika. Untuk ilustrasi gambarnya seperti ini. Untuk Y sama dengan akar X itu yang membentuk kurva melengkung ini. Kemudian untuk yang Y sama dengan setengah X itu berupa garis lurus seperti ini. Nah, kemudian jika diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke, langsung saja. Karena pada soal kita belum ketahui titik potongnya secara jelas, kita mencari titik potongnya terlebih dahulu. Walaupun di sini di gambar sudah ada ya, tapi di soal belum diketahui dengan jelas. Oke, rumusannya sama, yaitu Y1 sama dengan Y2 atau bisa juga Fx sama dengan Gx. Nah, kemudian kita substitusikan persamaannya ke sini menjadi akar X sama dengan setengah X. Nah, ini dikuadratkan ya. Kemudian hasilnya didapatkan X sama dengan seperempat X kuadrat, kemudian dikalikan 4 menjadi 4X sama dengan X kuadrat, kemudian X kuadratnya dipindahkan ruas ke kiri menjadi 4X dikurangi X kuadrat sama dengan 0, kemudian kita distribusikan, kita keluarkan X-nya menjadi X sama menjadi X sama X dikali 4 dikurangi X sama dengan 0, kemudian didapatkan titik potongnya yaitu berada di X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi sesuai dengan ada yang digambar ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita mencari volumenya dengan rumusan yang kita sudah bahas di awal tadi. Itu rumusannya volume sama dengan Pi dikalikan integral 0 hingga 4 sesuai dengan batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya 4. Kemudian integral dari Y1 kuadrat dikurangi Y kuadrat dx. Langkah selanjutnya yaitu Pi dikali integral 0 hingga 4 dari akar X kuadrat dikurangi setengah X kuadrat dx. Nah, didapatkan hasilnya menjadi Pi dikali integral 0 hingga 4 dari X dikurangi seperempat X kuadrat dx. Nah, hasil integralnya menjadi seperti ini. Jadi, Pi dikalikan setengah X kuadrat dikurangi 1/12 X pangkat 3 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Oke, kemudian seperti yang di awal tadi, kita harus mensubstitusikan batas atasnya terlebih dahulu, baru kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi setelah dihitung, hasilnya menjadi 8/3 Pi dengan satuan volume. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu volume kurva yang berpotongan dengan kurva lain. Nah, untuk ini volume dibatasi oleh dua kurva, yaitu Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx. Fungsi kontinu pada volume benda putar dari dua kurva tersebut. Jika pada sumbu X, maka dapat dirumuskan dengan sebagai berikut. Volume sama dengan Pi integral A hingga B Y2 dikurangi Y1 dx. Atau Pi integral A hingga B G kuadrat X minus F kuadrat X. Terus kalau misalkan berputar pada sumbu Y, maka rumusnya sebagai berikut. Volume sama dengan Pi integral A hingga B integral A hingga B X kuadrat X1 kuadrat dikurang X1 kuadrat dx. Atau bisa disebutkan sebagai Pi integral A menuju B fungsi G kuadrat Y dikurang fungsi F kuadrat Y dy. Next. Lalu contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva
Y1 sama dengan X kuadrat, Y2 sama dengan 3X kuadrat, dengan batas bawah Y sama dengan 3, dan Y sama dengan 0. Dikuadratkan. Pertama diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nah, langkah pertama di sini kan kita tadi sudah mengetahui fungsi Y-nya, yaitu fx sama dengan yang Y1 itu kan 3X kuadrat, yang Y2 sama dengan X kuadrat. Karena di sini soalnya yang diminta itu mengelilingi sumbu Y, maka kita bisa mengubah tadi fungsi fx-nya menjadi fy. Dan maka yang Y1 tadi, yang Y1 menjadi akar Y, terus yang fungsi yang Y2 jadi akar 1/3 Y. Lanjut kita ke menentukan volumenya. Maka kita bisa menggunakan tadi rumus yang volume untuk mencari yang dua kurva sebagai berikut. Volume sama dengan Pi integral A menuju B fungsi Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat dy. Terus substitusikan tadi yang fungsi Fy yang Fy sama Gy-nya jadi Pi integral 0 hingga 3 akar Y kuadrat dikurang akar 1/3 Y kuadrat dy. Lalu bisa jadi disederhanakan menjadi Pi integral 0 menuju 3 Y dikurang 1/3 Y dy. Terus sederhananya tadi menjadi Pi integral 0 hingga 3 2/3 Y dy. Lalu langkah selanjutnya kita integralkan menjadi Pi 2/6 Y kuadrat dengan batas 0 menuju 3. Terus kita sederhanakan jadi Pi 1/3 Y kuadrat dengan batas 0 menuju 3. Lalu kita substitusikan yang tadi yang substitusikan dengan batas atasnya tadi jadinya Pi 1/3 dikali 3 kuadrat dikurang yang tadi dengan disubstitusikan batas bawah jadi 1/3 dikali 0 kuadrat. Selanjutnya jadinya Pi 3 dikurang 0, maka volumenya didapatkan 3 Pi dengan satuan luas. Oke, karena presentasi kita pada kesempatan kali ini sudah selesai, kami pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.